saya sukanya crossing. Kenapa? Perkembangan dagingnya itu Bagus. lebih bagus crossing. Perkembangan kecepatan pertumbuhannya. Iya, cepetan crossing. Kalau di IG yang saya potong kemarin itu, dia larinya ke itu dulu, ke ekornya dulu. Iya. Saya buktikan itu ketika saya potong, dua-duanya itu saya potong. Memang saya buat sampling di situ, keduanya saya potong. Ternyata dagingnya lebih banyak yang cross itu, yang dari kandang saya itu. Ya kita kadang pengalaman orang berbeda sih. Tapi sudah membuktikan. Iya, saya membuktikan berarti seperti tipe itu. dari peternak pemula seperti jenengan itu sering eksperimen. Iya. Ingin membuktikan. Betul. Terus ingin berinovasi gitu. Iya, saya kan suka ya. Iya. Odot dan Pakcong, ya. Ini mana yang lebih enak sih Pak? Kalau pengalaman saya itu enak Pakcong, cara perawatan dan lain sebagainya. Tapi saya lihat kemarin itu kalau Odot itu lebih gimana ya? Perkembangannya kan cukup cepat banget. Oh cepat, Iya, cepat ya. Lebih cepat Odot itu. Tapi nikmatnya makannya domba itu nikmat Pakcong. Oh, dan harus dicopper sehingga sih Pak kalau Pakcong dan rumput Odot itu Pak? Kalau Odot saya nggak perlu nyoper. Biasa kalau saya ngambil itu kan saya ikat sak muatan sepeda saya gitu ya. Itu saya ikat, kemudian saya cacai pakai sabit, itu juga cukup jadi 3 atau 4 dalam satu batangnya itu. Malah lebih lahapan itu. Kalau saya chopper kadang nggak habis. Karena terlalu kecil gitu Mungkin Pak, ya? seperti itu. Mungkin kalau ada lembek-lembeknya gitu mungkin. Soalnya saya selalu pagi saya ngambil rumputnya, malam saya kasih makan. Jadi sedikit mengurangi kadar airnya gitu. Oh ya saya biarkan di kandang dulu, nanti sore malam untuk makan malam saya cacai gitu aja, saya kasih makan. Kalau rumput Odot. Tapi kalau Pakcong harus saya coba, karena panjang tebu gitu Pak. Tapi ya? kalau yang masih muda-muda itu nggak usah saya chopper. Yang belum ada ukunya itu saya cacah sudah cukup. Itu juga lahap juga. Bedanya itu ya? Bedanya. Kalau menyarankan jenengan lebih yang mana Pak? Kalau saya sih lebih sukanya Odot. Odot ya? Iya, perkembangannya lebih cepat ya? Odot. Gerombol gitu. Iya, betul. Kita satu kali tanam nanti bisa jadi 10, bulan depan 20, satu gerombolnya tuh, satu geng itu ya. Cepat banget. Alhamdulillah. Iya. Oke Pak. Penjualan untuk peternak pemula, ini sharing juga untuk teman-teman. Ini seperti apa Pak? Penjualan kalau di daerah saya itu kan banyak sekali bakul-bakul domba, bakul-bakul kambing yang berapapun mereka bisa nerima. Tapi kalau skala kecil-kecil gitu bakul desa itu masih bisa. Tapi yang untuk bekal besar seperti itu kadang kita menyediakan untuk masyarakat yang nggak perlu jauh-jauh ke pasar atau apa, ya nggak perlu repot untuk. Dan nanti di situ pun saya siapkan hari hanya itu baru dibawa ke masjid, kan nggak perlu ngeramut di rumah atau apa. Oh berarti menerapkan seperti Pak Anto ya, itu ya? Cuma di situ skala satu desa di kanan kiri desa saya gitu kan masih bisa. Pagi-pagi setelah sholat id kita bawa ke masjid atau ke lapangan untuk pemotongan bisa. Gimana Pak untuk yang dulunya pemula terus bisa menjual, ini seperti apa Pak? Ya seneng. Sudah ada mulai kenikmatan tersendiri ya. Kenikmatan. Iya, meskipun kita nggak perlu kok berpikir untuk harus dapat untung yang berlebih atau apa enggak. Kita nggak mengejar ke sana dulu. Untuk kemarin lah. Kita yang penting kita itu nggak collab, masih dapat tumpang kalau orang daerah saya bilangnya kan seperti itu. Ya upah kita capek untuk ngambil, toh kita juga dapat keuntungan dari anak-anakannya itu. Kan gitu aja, jadi dibuat happy saja. Kalau untuk pemula memang harusnya seperti yang jenengan. Iya, kita jangan ambisi untuk untung, jangan, karena nanti khawatirnya kalau kita sekali collab
bisa gila loh. Banyak teman-teman saya di sekitar Gresik ada kandang persiapan itu sudah besar banget. Dan banyak lika-likunya di situ, perjalanannya seperti apa kita I'm not sure, tapi ya jelas modalnya saja dia hilang. Karena kerugian dan mungkin dan lain sebagainya, nanti kan kasihan juga. Jadi kita biar hati kita ditata lah. Gak ambisi untuk terlalu, wah saya harus dapat untung segini-segini. Jadi untuk pemula jangan ambisi dulu. Iya betul, kita belajar. Nanti toh kita, nyatanya saya tuh diajari Mas Santo oke lah, yang penting berjalan. Kita fattening juga breeding, fattening sudah dapat untung, breedingnya kita sudah dapat anakan 12. Bagus banget gitu Pak ya. Iya. Dan mungkin sistem pakannya ini tambah bagus banget ya Pak. Iya, ya kita olah sendiri sesuai dengan di daerah kita yang ada, kita manfaatkan. Kayak jungle jagung itu. Nah itu kan limbah masyarakat itu kita kumpulkan, kita giling sendiri kan, toh yo habis juga dikasihkan ke domba. Memanfaatkan limbah yang kita ada, ya Pak. Iya. Oke Pak, mungkin kalau tip dari jenengan untuk teman-teman yang belum dan berkeinginan untuk beternak domba atau gibas ini Pak, pemilihan bibit awal itu yang harus dilakukan, harus dipahami betul itu yang seperti apa sih Pak? Iya, gimana ya? Saya juga baru belajar. Menurut jenengan yang sekarang menurut ini? Saya kalau fattening, ya nggak usah beli yang untuk belajar kita, nggak usah beli yang besar-besar banget loh. Tapi pemilihan itu kadang gini ya, ada chemistry antara hewan yang kita ramut dengan kita. Saya merasakan seperti itu. Oh yang kecil-kecil ini saya suka. Dasari dulu dengan hati suka untuk merawat domba itu. Awali dengan itu, nanti semuanya akan indah. Lelah pun akan hilang. Iya betul. Jadi kita itu harus ada chemistry dengan apa yang kita ngon itu, kita ramut harus itu. Dengan pikiran senang dulu Pak ya. Jangan karena saya ingin ini, saya ingin dapat banyak, saya ingin mengembala ini, itu nanti ujung-ujungnya kalian akan menderita. Oke Pak, untuk bibitan ini kisarannya kan di Pak Anto juga banyak, kisaran di luar-luar juga variasinya banyak. Itu yang menurut jenengan yang bagus dan sudah dapat hasil itu yang paling murah atau yang paling bagus? Saya penerapannya itu bagus, mungkin kita kan dulu belum tahu bagus enggaknya. Yang kalau bisa itu yang meminimalkan budget untuk bibitan. Nah nanti di situ kita bisa untuk merawat sendiri. Nanti kan kita bisa membedakan, oh yang bagus seperti ini ya. Yang kurang perkembangannya itu seperti pengalaman ini. Gitu ya. Betul. Jadi ada yang apalagi yang cross kayak punyanya Mas Santo ini. Dia itu perkembangan ya lumayan, daripada kita nggak menjas IG dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti cross seperti ini, dia perkembangan di badannya itu cepat ya Pak. Saya membuktikan baru kemarin. Saya itu apa? Kalau di sini namanya apa? Akiko. Nah, Akiko ponakan saya. Itu yang IG kita ambil dari kandang salah satu teman kandang. Itu daging yang kita sembelih di situ itu nggak ada 10 kilo. Nggak ada 10. Padahal berat badannya itu 30 lebih. 30 lebih. Iya. Dibanding yang saya sembelih kan 2 ekor. Yang saya sembelih itu dalam 30 kilo jantan itu ada 15-an. Wah, banyak banget ya sebenarnya Pak ya. Kan banyak daging. Ya, daging putih gaji itu kan bukan daging. Jadi lebih banyak gajinya itu daripada kalau untuk saya lah. Memang sukanya seperti itu. Menurut jenengan crossing atau dari IG asli itu lebih baik mana Pak? Saya sukanya crossing. Kenapa? Perkembangan dagingnya itu bagus. Lebih bagus crossing. Perkembangan kecepatan pertumbuhannya? Iya, cepetan crossing. Kalau di IG yang saya potong kemarin itu, dia larinya ke itu dulu, ke ekornya dulu. Iya. Saya buktikan itu ketika saya potong, dua-duanya itu saya potong. Memang saya buat sampling di situ, keduanya saya potong. Ternyata dagingnya lebih banyak yang cross itu, yang dari kandang saya itu. Ya kita kadang pengalaman orang berbeda sih. Tapi sudah membuktikan. Iya, saya membuktikan seperti tipe itu. Dari peternak pemula seperti jenengan itu sering eksperimen, ingin membuktikan, betul. Terus ingin berinovasi gitu ya. Saya kan suka ya. Iya. Oke, Pak Agus, terakhir
Dan nanti mungkin kita akan ke kandang jenengan untuk Monggo, selengkapnya monggo, melihat silakan. seperti apa sih pakan ini Pak, terutama Iya, iya. dan mungkin lihat dari bang pakan jenengan. Terakhir, Terakhir Pak Agus, ini harapan di peternakan jenengan ini seperti apa Pak? ya semoga kedepannya lebih banyak populasi, ya mudah-mudahan. Bisa mengedukasi Iya. juga ya teman-teman. Iya Berkah. betul, iya betul. Terus mungkin tip untuk teman-teman pemula Pak, ini jenengan sama-sama pemula tapi Iya. jenengan sudah melakukan gerakan yang lebih Iya. cepat selangkah dibanding teman-teman yang mau beternak. Ini apa Pak tip untuk teman-teman yang baru ingin beternak? Dasari semuanya itu dengan suka dulu. Kalau kita nggak suka, jangan. Tata hati kita dulu, kemudian kita siapkan tempatnya, kita cari bibitan. Walaupun kita menurut orang lain itu bibitan itu nggak bagus, tapi kalau kita, oh ini mungkin bagus, lakukan saja. Tekad, nanti pasti berhasil. Oke, terima kasih Pak Agus Ya, waktunya. Semoga video dari pengumuman jenengan ini bisa menginspirasi teman-teman yang melihat video ini dan bisa yakin untuk beternak, menjadi contoh untuk jenengan, dan semoga jenengan tetap sehat, Amin. berkah di Amin. ilmu dan berkah di Amin. peternakannya. Amin. Oke Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.